Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Irin Puspitasari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mengenai pokok materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Jadi pertama yaitu gambaran umum ekonomi. Nah, ekonomi terbagi jadi dua kata, yaitu ekos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan atau mengatur. Jadi jika digabungkan, ekonomi adalah mengatur rumah tangga. Nah, adapun perbedaan dari ekonomi mikro dan makro. Mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang khusus mempelajari masalah ekonomi yang sifatnya individual dalam lingkup kecil, seperti harga, perilaku konsumen, dan perilaku produsen. Sedangkan makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari ekonomi yang sifatnya umum di dalam lingkup besar, contohnya inflasi, masalah bagi orang atau umum, dan masalah bagi semua orang atau umum. Nah, adapun jenis-jenis kebutuhan ekonomi. Pertama, kebutuhan primer ialah kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kedua, kebutuhan sekunder ialah barang-barang yang sifatnya pelengkap yang menunjang kebutuhan pokok seperti meja makan, kursi, dan HP. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier ialah apabila kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi seperti barang-barang mewah dan hiburan. Berikut konsep ekonomi mikro Islam. Pengertian dari ekonomi mikro Islam yaitu suatu yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik konsumen, produsen, atau tenaga kerja, yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Nah, adapun karakteristik ekonomi mikro Islam. Di antara karakteristik yang mencirikan ekonomi mikro Islam adalah 1. Didasarkan aturan agama dan tidak boleh melanggar ketentuan Tuhan. 2. Berpusat pada ketuhanan. 3. Tak bisa dilepaskan dari masalah akidah Islamiyah. 4. Kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai usaha mencari kesejahteraan dunia. 5. Mengejarkan setiap pelaku ekonominya bertindak lebih objektif saat terlibat aktivitas. 6. Mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. 7. Selalu menekankan bahwa harta kekayaan dan sumber daya yang di bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sistem ekonomi. Nah, pengertian dari sistem ekonomi itu adalah sistem perekonomian, yaitu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut, atau acara acuan negara untuk mencapai kemakmuran. Nah, apa saja faktor ekonomi? Yang pertama, SDA, sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Modal. 4. Manajemen. 5. Teknologi. 6. Politik. Nah, adapun 4 jenis sistem ekonomi
yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah salah satu sistem ekonomi yang paling populer sekaligus kontroversial. Kedua, sistem ekonomi sosialis, yaitu sistem ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur langsung oleh pemerintah. Ketiga, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Keempat, sistem ekonomi Islam, yaitu sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Nah, yang pertama sistem ekonomi kapitalis. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi. 2. Tidak ada campur tangan langsung pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 3. Timbulnya persaingan dalam masyarakat. 4. Adanya kebebasan berusaha dan bersaing antar setiap individu. 5. Masyarakat terbagi menjadi 2 golongan. Adapun kelebihan sistem ekonomi kapitalis yaitu 1. Efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. 2. Setiap individu jadi lebih kreatif untuk dapat bersaing. 3. Pertumbuhan ekonomi yang cepat karena persaingan pasar. 4. Konsumen dapat mengendalikan pasar persaingan harga yang terjadi antara perusahaan. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu 1. Bisa munculnya pasar persaingan tidak sempurna. 2. Eksploitasi SDM demi keuntungan sebesar-besarnya. Ketiga, timbulnya krisis dan merajalelanya kejahatan karena pengangguran yang meningkat akibat pihak produsen yang berhenti berproduksi. Nah, kedua, sistem ekonomi sosialis. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis itu sendiri, yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Kedua, semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama-sama perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Ketiga, segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 4. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. 5. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. 3. Hasil produksi dapat dinikmati secara merata. 4. Mudah melakukan pengendalian harga. Adapun kekurangan sistem ekonomi sosialis, pertama, hak milik pribadi tidak diakui. Kedua, potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. 3. Segala suatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Berikut yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kedua, adanya pihak swasta yang turut berperan dalam kegiatan perekonomian. Ketiga, pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi. Keempat, negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup banyak orang. 5. Pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi. Keenam,
hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah, tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan masyarakat. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran ini, pertama, adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. Kedua, proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. Ketiga, pihak swasta tak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena. Keempat, kondisi perekonomian negara yang menganut akan cenderung stabil. Kelima, perkembangan ekonomi berjalan dengan cepat karena adanya persaingan bebas. Adapun kekurangan sistem ekonomi campuran. Pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Kedua, meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi, seperti inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Ketiga, pembatasan sumber produksi yang dikuasai pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan. Berikut yang keempat, sistem ekonomi Islam. Adapun ciri-cirinya yaitu: pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Kelima, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Keenam, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Ketujuh, melarang praktik riba. Adapun kelebihan sistem ekonomi Islam: pertama, menggunakan moral dan etika. Kedua, berdasar pada keadilan. Ketiga, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Adapun kekurangan sistem ekonomi Islam yaitu: pertama, perkembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat. Kedua, praktik ekonomi konvensional lebih dikenal masyarakat. Ketiga, tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Berikut pembahasan kali ini yaitu kebutuhan. Pertama, pengertian kebutuhan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan yang kedua, macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Pertama, kebutuhan mutlak. Kedua, kebutuhan primer. Ketiga, kebutuhan sekunder. Dan keempat, kebutuhan tersier. Adapun kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Pertama, kebutuhan mendesak. Kedua, kebutuhan sekarang. Ketiga, kebutuhan yang akan datang. Berikut kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Berikut kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selanjutnya, keinginan. Pengertian keinginan merupakan suatu hal yang kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Dan yang kedua, contoh konkret keinginan. Dalam hal makanan, tidak hanya cukup makanan yang memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi tubuh, namun juga harus enak, lezat, dan banyak yang dapat meningkatkan kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Selanjutnya, maslahah.
Jadi pengertian maslahah yaitu merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah dari maksud objektif hukum. Adapun macam-macam maslahah. Pertama, maslahah ditinjau dari segi eksistensinya. Pertama, maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kedua, maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok dalam memelihara kebutuhan manusia. Ketiga, maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya komplementer atau pelengkap. Berikut kedua, maslahah dari segi tingkatannya. Pertama, maslahah mutabarah, yaitu maslahah yang diwujudkan oleh hukum-hukum Islam. Kedua, maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara. Tiga, maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Berikut pembahasan kali ini yaitu utility. Pertama, pengertian utility. Utility itu adalah kebermanfaatan. Selain itu, utility memiliki arti manfaat sebuah produk atau kegunaan bagi penggunaannya. Kedua, fungsi utility, yaitu mengukur tingkat kepuasan atau manfaat yang dirasakan oleh konsumen melalui pengalaman akan suatu barang atau jasa yang digunakan. Ketiga, jenis-jenis utility. Pertama, time utility, yaitu menciptakan produk pada waktu tertentu. Kedua, place utility, yaitu nilai yang diciptakan oleh sebuah bisnis di mana pelakunya akan menyediakan produk di tempat yang diinginkan customer. Ketiga, possession utility, ownership utility, yaitu nilai yang tercipta dengan kepemilikan produk. Selanjutnya, pembahasan kali ini yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, adapun konsep dasar konsumsi dalam ekonomi Islam, yaitu Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Kedua, prinsip dasar konsumsi. Adapun 5 prinsip dasar konsumsi yang digunakan. Pertama, prinsip keadilan. Kedua, prinsip kebersihan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Keempat, prinsip kemurahan hati. Kelima, prinsip moralitas. Selanjutnya, norma dan etika dalam konsumsi. Nah, perlu adanya norma dan etika konsumsi, terutama dalam Islam. Islam sendiri telah mengajarkan kita untuk tidak boros dan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Adapun etika konsumsi dalam Islam, pertama, tauhid atau unity atau kesatuan. Kedua, adil, equilibrium atau keadilan.
Ketiga, free will atau kehendak bebas. Keempat, amanah, responsibility atau pertanggungjawaban. Kelima, yaitu halal. Adapun kaidah dan fungsi dalam konsumsi berikut ini. Pertama, kaidah syariah. Kedua, kaidah ilmiah. Ketiga, kaidah amaliyah. Keempat, kaidah kuantitas. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu seperti kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Selanjutnya, pembahasan kali ini yaitu permintaan. Pengertian permintaan yaitu suatu kegiatan yang diiringi kesediaan dan kemampuan untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan, pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Kedua, pendapatan. Ketiga, selera dan mode. Keempat, harga barang. Kelima, ramalan masa datang. Adapun hukum permintaan, yaitu hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga suatu barang atau jasa akan semakin kecil jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya bagian pembahasan kali ini yaitu produksi. Pertama, pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, adapun tujuan kegiatan produksi. Pertama, menambah kualitas barang atau jasa. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Keempat, meningkatkan keuntungan. Kelima, mengganti barang yang telah rusak atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Berikut faktor-faktor dalam kegiatan produksi. Pertama, faktor sumber daya alam. Kedua, faktor sumber daya manusia. Ketiga, faktor sumber daya modal. Keempat, faktor kewirausahaan. Kelima, faktor sumber daya informasi. Nah, jadi itulah beberapa terkait pokok materi mata kuliah ekonomi mikro Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.